Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah Malaysia ingin mengimpor beras Indonesia. Itu dikatakan Amran setelah pertemuannya dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad bin Sabu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa 22 April 2025. Bayangkan sebuah negara tetangga yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia, Malaysia, tiba-tiba mengajukan permintaan besar, mengimpor ratusan ribu ton beras dari Indonesia akibat kekhawatiran krisis pangan domestik. Namun, alih-alih menyambut permintaan itu, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, justru menolak mentah-mentah dan memutuskan untuk menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Langkah ini sontak menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Indonesia memilih menolak permintaan sahabat dekatnya? Apa pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut? Dan yang terpenting, bagaimana dampaknya terhadap hubungan bilateral, stabilitas regional, serta posisi Indonesia di mata dunia? Untuk memahami duduk persoalannya, kita perlu melihat kondisi kedua negara secara objektif. Malaysia saat ini tengah menghadapi krisis beras domestik yang serius. Produksi pertanian mereka menurun drastis dalam 2 tahun terakhir, akibat cuaca ekstrem, urbanisasi yang masif, dan rendahnya insentif bagi petani lokal. Ketergantungan Malaysia pada beras impor kini mencapai lebih dari 30% dari total konsumsi nasional. Situasi ini diperparah oleh tekanan inflasi pangan global dan ketidakpastian suplai dari negara-negara eksportir besar seperti India dan Vietnam. Sementara itu, Indonesia berada di tengah masa transisi pemerintahan. Prabowo Subianto, yang akan dilantik sebagai presiden dalam beberapa bulan ke depan, telah sejak lama mengusung gagasan ketahanan pangan sebagai pilar utama kedaulatan nasional. Dalam berbagai pidato kampanye dan forum internasional, Prabowo menekankan bahwa pangan adalah bagian tak terpisahkan dari pertahanan negara. Maka, ketika permintaan dari Malaysia datang, Prabowo melihatnya bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan ujian terhadap komitmen Indonesia menjaga kepentingan nasionalnya. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Koperasi secara resmi mengajukan permintaan kepada Indonesia untuk mengalokasikan sekitar 500.000 ton beras sebagai suplai darurat. Permintaan itu disampaikan lewat jalur diplomatik, bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara langsung. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, Prabowo menyampaikan sikap tegas, menolak ekspor, dan memerintahkan penghentian sementara pengiriman beras ke Malaysia, setidaknya hingga stok nasional dinyatakan benar-benar aman. Dalam konferensi pers terbatas, Prabowo menyampaikan, "Kami memahami situasi sulit yang dihadapi negara sahabat. Tapi sebagai calon presiden yang bertanggung jawab atas nasib 270 juta rakyat Indonesia, saya tidak akan membahayakan ketahanan pangan nasional demi memenuhi permintaan ekspor." Ini bukan soal dagang, ini soal prioritas. Keputusan ini langsung mengguncang hubungan diplomatik kedua negara. Media Malaysia menyoroti sikap Indonesia sebagai tidak bersahabat dan mengecewakan. Sementara sebagian politisi oposisi di Malaysia menyalahkan pemerintah mereka sendiri karena terlalu mengandalkan impor dan gagal membangun kemandirian pangan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia memberikan respons beragam. Sebagian besar mendukung langkah Prabowo yang dinilai berpihak pada rakyat, tapi ada pula yang khawatir bahwa ketegangan ini bisa memicu efek domino dalam hubungan dagang lainnya. Dari perspektif geopolitik dan ekonomi, langkah Prabowo menandai pergeseran besar dalam sikap Indonesia terhadap perdagangan strategis. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang relatif terbuka dalam ekspor komoditas pangan, termasuk beras ketika cadangan surplus. Tapi kini, arah kebijakan tampaknya berubah, dari orientasi ekspor menjadi proteksionisme selektif berbasis kepentingan nasional. Model ini mirip dengan apa yang dilakukan India pada 2023, ketika negara itu melarang ekspor beras non-basmati demi menekan harga domestik dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Sementara itu, kondisi dalam negeri Indonesia juga memberikan justifikasi kuat atas keputusan tersebut. Badan Pangan Nasional mencatat bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utama penyebabnya adalah perubahan iklim, gagal panen di beberapa sentra produksi, serta gangguan logistik akibat cuaca buruk. Pemerintah juga tengah memperluas program bantuan pangan untuk kelompok rentan yang membutuhkan cadangan bulog dalam jumlah besar dan stabil sepanjang tahun.
Dengan mempertimbangkan hal itu, menolak ekspor adalah tindakan preventif yang rasional. Pemerintah ingin menghindari skenario di mana Indonesia harus mengimpor beras kembali di tengah situasi global yang tidak menentu, seperti yang terjadi pada awal pandemi atau saat krisis pangan global 2008 lalu. Selain itu, ketegasan Prabowo dalam keputusan ini memberi sinyal bahwa Indonesia mulai melihat pangan sebagai alat diplomasi strategis, bukan sekadar komoditas ekonomi. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terasa di tingkat bilateral, tapi juga regional dan global. Di Indonesia sendiri, harga beras relatif stabil dan bahkan menunjukkan penurunan tipis di beberapa wilayah karena kepastian pasokan domestik. Ini memberi efek positif terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Citra Prabowo pun semakin menguat sebagai pemimpin yang tegas, nasionalis, dan berpihak kepada rakyat kecil. Sebaliknya, Malaysia menghadapi gelombang masalah baru. Harga beras di pasar-pasar tradisional dan retail naik signifikan, bahkan mencapai lonjakan 20% di wilayah urban dalam 2 pekan terakhir. Pemerintah Malaysia kini berpacu dengan waktu untuk mencari alternatif impor dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Namun harga dan logistik menjadi tantangan serius. Isu ini pun menjadi komoditas politik, terutama menjelang pemilu lokal di beberapa negara bagian. Di tingkat global, keputusan Indonesia menjadi perhatian pasar internasional. Harga beras di bursa komoditas mengalami kenaikan sekitar 5% setelah berita ini mencuat. Negara-negara pengimpor mulai menyusun langkah-langkah antisipatif, khawatir bahwa tren pelarangan ekspor akan meluas, terutama jika El Niño berkepanjangan atau terjadi gangguan suplai di negara penghasil utama lainnya. Kedepan, arah kebijakan Indonesia tampaknya akan tetap pada jalur proteksi pangan nasional. Beberapa analis memprediksi bahwa larangan ekspor beras akan bertahan hingga pertengahan 2026, setidaknya sampai panen raya menghasilkan surplus yang stabil. Di saat yang sama, Prabowo diperkirakan akan membangun kemitraan strategis baru dalam sektor pangan, termasuk kerjasama dengan Uni Emirat Arab, China, dan Brazil dalam pengembangan teknologi pertanian, investasi lumbung pangan, dan produksi pupuk. Langkah berikutnya yang bisa diambil Indonesia adalah menyusun protokol diplomasi pangan dalam forum ASEAN. Indonesia bisa mengusulkan kerangka kerjasama regional yang memungkinkan negara-negara anggota saling membantu dalam kondisi darurat, namun dengan prinsip saling menguntungkan dan berbasis kesiapan domestik. Dengan demikian, ketegangan seperti yang terjadi dengan Malaysia bisa dikelola dalam kerangka multilateral yang lebih konstruktif. Dari sisi Malaysia, krisis ini bisa menjadi momentum introspeksi untuk memperkuat sektor pertanian nasional yang selama ini terabaikan. Krisis adalah peluang. Jika ditangani dengan kebijakan yang tepat, Malaysia bisa mempercepat modernisasi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Keputusan Prabowo untuk menolak permintaan Malaysia dan menghentikan ekspor beras bukan hanya langkah teknis, tetapi juga pernyataan politik dan strategi. Ini adalah pesan bahwa Indonesia kini mengedepankan kedaulatan dan kemandirian dalam setiap kebijakan besar, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan pangan di Asia Tenggara? Ataukah sebaliknya, justru menciptakan celah ketegangan baru di antara negara-negara ASEAN? Yang pasti, keputusan ini telah mengubah peta diplomasi pangan regional. Pangan bukan lagi hanya soal dapur dan logistik, ia kini menjadi instrumen politik luar negeri dan alat tawar dalam percaturan kekuatan global. Apa pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam mengelola ketahanan pangan dan diplomasi regional? Bagikan opini Anda di kolom komentar, sebarkan video ini ke rekan Anda, dan mari kita bangun diskusi publik yang sehat untuk masa depan bangsa yang berdaulat dan mandiri.